Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas karunia dan rahmatnya kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok tiga ingin menjelaskan kajian produk halal mengenai produk sampo. Yang selanjutnya, anggota kelompoknya yang pertama ada saya, Adi Ahmad Mulyana, teman saya Faisal Sahrul Abidin, dan teman saya satu lagi Naufal Hilmi Pradana. Outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada kaidah Islam tentang pengobatan halal, yang kedua ada kajian aspek perundang-undangan produk halal, yang ketiga penjelasan hierarkiah dari sistem jaminan produk halal atau SJPH di Indonesia. Yang keempat ada tugas dan fungsi masing-masing bahan yang kita gunakan. Yang kelima ada mekanisme sertifikat halal produk. Yang pertama, ini ada kaidah Islam tentang pengobatan halal, tertera pada surat Al-Maidah ayat 3. Arti dari surat ini yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan ajlan atau anak panah karena itu suatu pembuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tetaplah takut kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Selanjutnya, kajian aspek perundang-undangan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur tentang ketersediaan produk halal. Undang-undang ini menetapkan bahan produk yang halal, baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Undang-Undang JPH juga menetapkan sanksi administratif, sanksi pidana untuk menjamin penyelenggaraan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pemerintah. UU JPH mendefinisikan produk sebagai barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, diguna, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, hierarki dari sistem jaminan produk halal (SJPH) di Indonesia. Diawali dengan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH ini dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Selanjutnya, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Pada lembaga pemeriksa halal ini, di mana mereka bertugas memeriksa kehalalan suatu produk. Selanjutnya, MUI, Majelis Ulama Indonesia. MUI ini merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan fatwa dan sertifikasi halal di Indonesia. Selanjutnya, auditor halal merupakan orang yang memiliki kemampuan pemeriksaan kehalalan suatu produk. Selanjutnya, tugas dan fungsi dari masing-masing.
Sediaan farmasi yang kita pilih yaitu termasuk ke kategori kosmetik, yaitu shampoo. Shampoo adalah sediaan kosmetik berwujud cair, gel, emulsi, ataupun aerosol, ataupun yang mengandung surfaktan, sehingga memiliki sifat deterjensi, humektan, dan menghasilkan busa. Shampoo merupakan sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan rambut, sehingga rambut dan kulit kepala menjadi bersih dan lembut, mudah diatur, dan berkilau. Selanjutnya ada fungsi dari sampo. Fungsi sampo adalah untuk menghilangkan lemak seperti sebum dan pembalut rambut yang mengikat partikel kotoran ke rambutnya. Formula yang terkandung dalam bagian sampo ini bervariasi, mulai dari cair, lotion, krim, dan pasta. Dengan beberapa bahan khusus yang mengandung telur, protein, warna, dan bahan anti ketombe. Formulasi dari sampo yang pertama ada PEG 80 gliseril kokat. PEG 80 gliseril kokat merupakan surfaktan non-ionik yang bersumber dari minyak kelapa. PEG 80 gliseril kokat banyak digunakan pada sediaan cair. Efek terhadap iritasi rendah dan merupakan agen pembersih utama serta sebagai solubilizer. Yang kedua ada sodium lauret sulfat atau biasa disebut SLS. Sodium lauret sulfat merupakan agen pengemulsi yang dapat menghilangkan minyak dan kotoran pada rambut dan kulit. Lalu yang ketiga ada sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat merupakan surfaktan primer. Surfaktan primer banyak digunakan sebagai pasta gigi dan sampo pada kondisi konsentrasi rendah. Yang keempat ada kokamidropropil betain. Kokamidropropil betain merupakan surfaktan sintesis yang berasal dari minyak kelapa dan metilaminopropalamin. Digunakan sebagai pengemulsi dan pengental yang dapat mengurangi iritasi yang disebabkan oleh ionik murni. Dan yang kelima ada kokoamid MEA. Kokoamid MEA merupakan non-ionik surfaktan yang digunakan sebagai agen pembersih. Lalu, bagaimana sih mekanisme sertifikasi halal produk? Yang pertama, langkahnya yaitu permohonan STTD ke BPJPH. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPJPH bersama dokumen pendaftaran. Langkah yang kedua adalah pendaftaran di sistem Serol. Pendaftaran pemeriksaan ke LPPDM MUI melalui sistem Cerol. Bisa melalui website MUI. Yang ketiga ada pre-audit dan pembayaran akad. LPPOM MUI melakukan pre-audit, sementara perusahaan melakukan pembayaran pemeriksaan kehalalan. Yang keempat ada penjadwalan audit. Perusahaan dan auditor menyepakati jadwal pelaksanaan audit. Yang kelima, pelaksanaan audit. Auditor memeriksa penerapan sistem jaminan halal yang mencakup 11 kriteria SJH. Yang keenam ada rapat auditor analis dan analisis lab. Pembahasan hasil audit dalam rapat auditor dan LPPOM MUI menguji sampel bahan atau produk. Yang ketujuh, keputusan status SJH. Penilaian kecukupan pemenuhan kriteria SJH untuk lanjut ke rapat komisi fatwa. Langkah yang kedelapan ada rapat komisi fatwa. Penetapan kehalalan produk oleh komisi fatwa MUI. Yang kesembilan, ada penerbitan ketetapan halal MUI dan status sertifikat SJH. Perusahaan memperoleh ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH. Dan yang terakhir ada penerbitan sertifikat halal. Perusahaan memperoleh sertifikat halal dari BPJPH berdasarkan ketetapan halal dari MUI. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.